Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada pertemuan kuliah kita kali ini dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Rekan-rekan mahasiswa, perkembangan teknologi informasi saat ini tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, akan tetapi juga telah mengubah bagaimana kekuasaan negara diorganisir dan dibatasi. Maka, dalam mata kuliah Hukum Tata Negara kali ini, kita akan melangkah lebih jauh ke depan, yakni dalam pembahasan materi kali ini akan memaparkan tentang materi yang sangat krusial mengenai hukum tata negara masa depan di era digital. Dalam materi kali ini kita akan mencoba mendiskusikan bagaimana kedaulatan hak digital warga negara dan adaptasi lembaga negara bertransformasi di era siber ini. Untuk lebih lanjut, mari kita simak pada bahasan video berikut ini. Rekan-rekan mahasiswa, bahwa perkembangan pesat teknologi informasi yang kini dipercepat oleh kehadiran artificial intelligence atau kecerdasan buatan bukan lagi sekedar tren teknologi. Ya, fenomena ini telah mengubah secara fundamental bagaimana negara dan warga negara berinteraksi. Selama ratusan tahun, bahwa hukum tata negara yang kita pelajari selalu berbicara tentang batas fisik, tentang batas wilayah geografis, pembagian kekuasaan lembaga negara di atas kertas, dan kedaulatan teritorial. Namun dalam pembahasan kita kali ini, bahwa tantangan terbesar kita tidak lagi dibatasi oleh pagar geografis. Hukum tata negara dipaksa untuk merambah dan hadir di ruang cyber. Ketika algoritma bisa menentukan opini publik, dan ketika data pribadi warga negara rentan disalahgunakan, maka disinilah gagasan konstitusionalisme digital menjadi sangat krusial. Hal ini adalah sebuah paradigma baru, bahwa konstitusionalisme digital hadir untuk memastikan bahwa nilai-nilai fundamental kita, yaitu supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan penguasa tidak lenyap melainkan tetap tegak dan berlaku mengikat di ranah digital. Rekan-rekan mahasiswa, setelah kita memahami apa itu konstitusionalisme digital, pertanyaannya adalah, mengapa transformasi hukum tata negara ini harus dilakukan sekarang? Apa yang mendesak kita? Maka dalam slide ini akan menjawab urgensi dan latar belakang dari perubahan besar tersebut. Secara garis besar, bahwa transformasi hukum tata negara kita hari ini didorong oleh realitas objektif di masyarakat. Kita melihat tingginya ketergantungan publik terhadap ruang digital yang berkelindan dengan tuntunan efisiensi birokrasi. Oleh karena itu, digitalisasi administrasi negara bukan lagi sekedar pilihan atau tren komplementer, melainkan sebuah keniscayaan publik yang tidak bisa kita hindari. Ada 3 fakta mendasar yang melatar belakangi urgensi ini. Pertama adalah fakta digital masa kini, bahwa penetrasi internet kita sudah sangat masif, bahkan telah mencakup lebih dari 75% populasi. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan representasi dari jutaan warga negara yang setiap hari beraktivitas di ruang cyber. Maka konsekuensinya adalah masyarakat menuntut pelayanan publik yang juga berbasis digital atau e-government, bahwa pelayanan manual yang lambat sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan zaman era hari ini. Kedua adalah kebutuhan hukum yang cepat. Kita harus jujur mengakui bahwa saat ini terdapat jarak atau regulation gap, bahwa hukum positif kita sering kali tertinggal jauh di belakang lompatan teknologi yang bergerak eksponensial. Artinya bahwa ketika teknologi baru lahir, hukum kita baru mulai merancang undang-undang. Maka disinilah reformasi hukum tata negara diperlukan. Kita butuh instrumen hukum yang jauh lebih adaptif dan responsif agar tidak terjadi kekosongan hukum di ruang cyber. Dan yang ketiga adalah implementasi SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, bahwa transformasi ini bukan hanya untuk mempermudah masyarakat, melainkan juga merombak cara kerja negara. Integrasi teknologi di dalam 3 lembaga utama, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif adalah kunci utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, pilar utama tata kelola hukum tata negara digital. Rekan-rekan mahasiswa, setelah kita melihat urgensi dan latar belakang mengapa hukum tata negara harus bertransformasi, maka pertanyaan kritis selanjutnya adalah bagaimana kita membangun arsitektur hukum tersebut agar tetap kokoh di masa depan. Maka jawabannya terletak pada 3 pilar utama yang tertera pada slide pembahasan ini. Pilar-pilar inilah yang akan berfungsi sebagai jangkar untuk menjaga keseimbangan antara akselerasi inovasi teknologi dengan perlindungan prinsip-prinsip dasar hukum. Mari kita bedah satu persatu pilar penyangga tata kelola hukum tata negara digital sebagai berikut.
Pilar pertama adalah akuntabilitas algoritma dan AI. Hari ini kita tahu bahwa kecerdasan buatan dan algoritma mulai digunakan untuk membantu perumusan kebijakan publik, bahkan penegakan hukum. Namun, sistem ini tidak boleh menjadi kotak hitam atau black box yang tidak tersentuh hukum. Setiap algoritma yang digunakan oleh instansi negara harus akuntabel, transparan, bebas dari bias, dan tunduk pada pengawasan hukum tata negara agar keputusan yang dihasilkan tetap adil bagi warga negara. Pilar kedua adalah partisipasi publik inklusif atau e-demokrasi. Demokrasi digital bukan sekedar memindahkan kotak suara ke dalam aplikasi. Lebih dari itu bahwa e-demokrasi mewajibkan negara untuk menyediakan ruang cyber yang aman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi, di mana setiap warga negara dapat memberikan aspirasi, mengkritik, dan terlibat aktif dalam pembentukan undang-undang secara digital tanpa rasa takut. Dan pilar ketiga adalah keadilan konstitusional digital. Artinya bahwa ketika hak-hak warga negara dilanggar di ranah digital seperti kebocoran data oleh instansi pemerintah atau penyensor opini sepihak, maka harus ada mekanisme peradilan konstitusional yang siap memulihkan hak tersebut. Artinya bahwa lembaga peradilan kita harus adaptif untuk menegakkan keadilan konstitusional di ruang cyber demi menjaga pembatasan kekuasaan penguasa. Maka melalui pengintegrasian ketiga pilar ini, akuntabilitas AI, e-demokrasi, dan keadilan digital, maka struktur ketatanegaraan kita tidak akan rapuh di gilas zaman. Selanjutnya, tantangan kedaulatan negara dan hak warga negara. Rekan-rekan mahasiswa, membangun tiga pilar tata kelola digital yang kita bahas pada slide sebelumnya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita harus realistis bahwa era digital ini membawa tantangan hibrida yang sangat kompleks di mana batasan yuridiksi fisik negara tiba-tiba menjadi kabur. Hari ini negara tidak lagi hanya berhadapan dengan negara lain, melainkan dengan raksasa korporasi teknologi global atau Big Tech. Mereka menguasai data publik kita dan jika tidak diregulasi dengan ketat, hal ini tentu berpotensi besar mengancam hak konstitusional warga negara kita sendiri. Ada tiga tantangan krusial yang ada di hadapan kita saat ini. Yang pertama adalah ancaman terhadap privasi. Kita harus memahami bahwa di era modern ini, perlindungan data pribadi bukan lagi sekedar masalah teknis atau privasi biasa. Akan tetapi perlindungan data pribadi kini telah bermutasi menjadi bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh konstitusi. Ketika keamanan cyber kita lemah, hak atas privasi warga negara menjadi taruhannya. Yang kedua adalah fenomena digital feudalisme. Artinya bahwa ini adalah realitas yang cukup mengerikan. Kita menghadapi situasi di mana platform digital besar memiliki kekuatan luar biasa yang menyerupai sebuah negara. Mereka bisa mengatur, menyaring, bahkan membatasi kebebasan berpendapat publik yang hanya lewat algoritma dan term of service pihak. Maka pertanyaannya, siapakah yang memegang kedaulatan negara atau korporasi digital tersebut? Dan yang ketiga adalah tantangan yuridiksi hukum. Ini adalah titik paling krusial bagi hukum tata negara. Bagaimana kita bisa menegakkan hukum atau menindak pelanggaran konstitusi dan keamanan cyber jika aktor utamanya berada di luar batas teritorial negara kita? Batas geografi tradisional kita tidak lagi mampu menahan arus pelanggaran hukum yang terjadi di ruang cyber lintas negara. Maka tantangan-tantangan ini mulai dari ancaman privasi, feodalisme digital, hingga kaburnya yuridiksi telah menunjukkan bahwa instrumen hukum tata negara kita yang lama harus segera diperbarui. Kita tidak bisa lagi menggunakan cara konvensional untuk menghadapi ancaman digital yang bergerak tanpa batas. Selanjutnya, peta jalan atau roadmap hukum ketatanegaraan masa depan. Rekan-rekan mahasiswa, setelah kita membahas berbagai tantangan hibrida mulai dari feodalisme digital hingga kaburnya yuridiksi, kita tidak boleh berhenti pada pemetaan masalah saja. Maka pertanyaan besarnya adalah kemana kita harus melangkah? Maka dalam slide ini kita akan membahas tentang peta jalan atau roadmap hukum ketatanegaraan masa depan. Ini menghadapi masa depan, perkembangan hukum tata negara Indonesia idealnya bergerak melalui beberapa tahapan strategis.
Langkah struktur ini sangat kita perlukan agar transisi menuju era digital dapat berjalan secara sistematis, tanpa menimbulkan kekosongan hukum atau kekacauan institusional. Peta jalan ini kita bagi ke dalam 3 tahapan strategis yang saling berkesinambungan. Yang pertama ada tahap regulasi dasar atau kodifikasi. Langkah awal dan mendasar yang harus kita lakukan adalah memperkuat fundamen hukum tertulis kita. Kita perlu melakukan kodifikasi dan amplifikasi regulasi yang adaptif terhadap dunia cyber. Tujuannya agar ada kepastian hukum yang jelas mengenai hak digital warga negara dan batas kewenangan penguasa di ranah virtual sebelum kita melangkah lebih jauh. Kedua adalah tahap transformasi institusional. Regulasi yang baik tidak akan berjalan tanpa adanya kelembagaan yang kuat. Maka pada tahap kedua ini, bahwa struktur kelembagaan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif harus bertransformasi secara total. Bukan hanya sekedar menggunakan sistem elektronik, tetapi merombak kultur dan tata kerja lembaga konstitusional agar mampu mengawasi dan mengeksekusi hukum digital secara responsif. Dan yang ketiga adalah tahap kedaulatan digital global. Ini adalah visi jangka panjang kita. Setelah regulasi dalam negeri kukuh dan lembaga kita siap, Indonesia harus mampu menegaskan kedaulatan digitalnya di kancah internasional. Kita harus aktif membangun kerjasama yurisdiksi lintas batas untuk memastikan bahwa kedaulatan digital kita dihormati oleh aktor-aktor global termasuk raksasa teknologi dunia. Maka melalui 3 tahapan peta jalan ini, mulai dari kodifikasi, transformasi institusional hingga penegasan kedaulatan digital global, kita dapat memastikan bahwa hukum tata negara kita tidak akan kehilangan relevansinya. Dan sebaliknya, hukum akan tetap menjadi pemegang komando tertinggi yang melindungi hak-hak warga negara di dunia nyata maupun dunia digital. Rekan-rekan mahasiswa, kita telah sampai pada bagian akhir dari rangkaian pembahasan perkuliahan kita kali ini, yaitu kesimpulan. Setelah kita membedah paradigma baru, urgensi, pilar tata kelola hingga peta jalan ke depan, ada satu refleksi mendasar yang harus rekan-rekan mahasiswa pahami, bahwa konstitusi sejatinya bukanlah teks mati yang kaku dan beku di dalam lembaran sejarah. Konstitusi adalah sebuah instrumen hidup, sebuah living constitution, yang harus selalu mampu bergerak, bernapas dan menjawab tantangan zaman. Maka di era digital yang sedang kita jalani sekarang, masa depan hukum tata negara kita sangat bergantung pada satu hal: sejauh mana kemampuan para pembuat kebijakan dan kita selaku akademisi hukum untuk mendefinisikan ulang batas-batas kekuasaan negara serta perlindungan hak asasi manusia dalam ruang virtual. Tantangan kita bukan lagi sekedar menuliskan aturan baru, melainkan bagaimana menjaga agar nilai kemanusiaan dan keadilan tidak lenyap di balik canggihnya algoritma. Oleh karena itu, tugas besar kita sebagai insan hukum adalah memastikan bahwa di dunia yang semakin canggih digital ini, keadilan konstitusional harus tetap membumi dan dirasakan nyata oleh setiap warga negara. Demikian pembahasan materi kuliah kita pada kali ini. Semoga rekan-rekan mahasiswa dapat memahami materi secara utuh. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan untuk update materi-materi selanjutnya.